Saat teduh selesai. Shalom Shalom teman-teman semua. semua. Selamat pagi teman-teman Pagi. semua. Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat Apa kabar nih hari ini teman-teman semua? Baik, Luar biasa. Puji Tuhan. Kalau Philip sendiri hari ini gimana nih kabarnya? Oh, kabar saya tetap semangat dan baik-baik saja pastinya. Wah, bagus tuh. Nah, teman-teman, kayaknya masih banyak yang belum on cam juga nih. Boleh yuk on cam teman-teman yang nggak berhalangan apa-apa. Yuk teman-teman On cam yuk. Oke. Nah, sambil nunggu teman-teman pada on cam nih, aku mau nanya nih. Kira-kira tema hari ini ibadahnya apa sih, Philip? Kalau boleh tahu. Oh, untuk tema ibadah kita kali ini adalah Allah dalam budaya. Wah, bakal seru banget tuh pasti khotbahnya. Nah, untuk itu sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih atas segala berkat dan penyertaan-Mu pada kami sampai pada saat hari ini Tuhan. Kami sudah berkumpul baik yang di gereja maupun di Zoom Tuhan untuk memulai ibadah hari ini Tuhan. Kiranya Kau berkati pada hari ini dari awal pertengahan hingga akhir agar dapat berjalan dengan lancar tanpa kurang satu apapun Tuhan. Dan juga kiranya khotbah dalam ibadah hari ini dapat kami mengerti dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami alaskan dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Teman-teman, bersyukur rasanya kita dapat bertemu lagi dalam kebaktian Komisi Remaja kali ini. Pagi ini kita mau bersyukur untuk persekutuan yang baik dan Tuhan hadirkan di dalam kasih-Nya. Untuk itu, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu O Giranglah dan Kumasuki Gerbangnya. Teman-teman, kita akan memasuki pada pengakuan dosa. Teman-teman, marilah kita memeriksa diri kita. Mungkin dalam satu minggu ini kita berbuat salah, baik yang kita sengaja maupun tidak kita sengaja pada seseorang, melawan orang tua atau kita menyakiti teman dan sesama. Mari kita mengaku dosa dan memohon ampun pada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengaku dan memohon pengampunan-Mu. Jika selama ini kami masih menyakiti sesama kami dan mendukakan hati-Mu, di dalam nama-Mu kami mohon.
Ya Tuhan, kami meminta agar Engkau melayakkan diri kami dan basuhlah kami dengan darah-Mu, karena hanya Engkaulah Juru Selamat kami. Di dalam nama-Mu kami mohon. Kita bersyukur karena dosa kita sudah diampuni dan kita dilayakkan kembali untuk menjadi saksinya di dunia ini, seperti firman Tuhan dari 1 Petrus 18 ayat 19 yang mengatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Untuk mengungkapkan rasa syukur kita, mari kita nyanyikan bersama Kidung Jemaat nomor 36, Dihapuskan Dosaku. Dihapuskan dosaku Teman-teman, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari teman-teman kita sama-sama siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan yang sebentar lagi akan diwartakan dan akan menjadi pelita dalam kehidupan kita. Sambil menyanyikan lagu Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu
dipersilakan kepada Kak Samantha untuk membawakan khotbah kita pada hari ini. Oke, terima kasih teman-teman. Ya, teman-teman, sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih di pagi hari ini untuk persekutuan yang baik yang boleh Tuhan hadirkan di dalam komisi remaja. Kiranya firman-Mu Tuhan menjadi pelita, menjadi terang di dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, setiap kami yang mendengar, baik kami yang berbicara, berikan setiap kami hikmat dan kebijaksanaan, agar firman-Mu ini boleh menjadi bekal di dalam kehidupan kami. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Ya, selamat pagi teman-teman. Pagi, jawab dalam hati ya. Oke, hari ini kita akan membaca dan merenungkan sama-sama dari Mazmur 19 ayat 1 sampai 7. Ya, ini dia udah ada ya. Nah, hari ini temanya adalah Allah dalam budaya. Ya. Nah, kita mau baca sama-sama. Aku akan bacakan untuk kita semua ya. Mazmur 19 ayat 1 sampai 7. Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya, dalam Tauratnya. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan melakukan firman di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Nah, teman-teman, selamat pagi lagi untuk kita semua. Maaf ya. Oke, hari ini lagi yang aku bilang tadi adalah tema kita Allah dalam budaya. Maksudnya apa sih nih? Nah, kita belajar ya hari ini sama-sama. Nah, teman-teman, aku mau tanya nih. Menurut teman-teman, apa sih kebudayaan itu? Ada yang mungkin mau bantu jawab kebudayaan itu apa? Ada yang tahu kebudayaan itu apa? Atau budaya itu apa sih menurut teman-teman? Budaya itu beragam. Beragam, keberagaman ya Jo? Iya. Ya, good, kebudayaan. Thank you Jojo. Ada yang lain? Mungkin mau merespon? Oke, belum tahu Kak, kebudayaan itu apa sih? Nah, budaya itu adalah suatu pikiran ya. Kebudayaan itu kan dari kata budaya ya. Pikiran, akal budi, istiadat. Nah, kalau kebudayaan adalah hasil kegiatan dan penciptaan batin manusia seperti kesenian dan adat istiadat. Ya, benar kata Jojo tadi, kebudayaan itu beragam karena banyak ya adat istiadat kita tahu ya. Nah, contohnya apa sih kebudayaan itu? Di sini aku kasih contoh beberapa. Yang pertama ada wayang. Kita tahu wayang itu adalah seni sebagai media penghibur, media komunikatif yang berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Walaupun ada wayang yang lain ya di Jawa Barat juga ada. Nah, tapi pertama kali dipopulerkan itu di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Lalu ada ngaben ya. Ini adalah upacara pembakaran atau upacara kematian dari Bali ya, teman-teman. Lalu ada upacara tedak siten ya, turun tanah di mana bayi diminta untuk secara simbolis menginjak tanah agar
mereka nantinya menjadi anak yang mandiri, anak yang sukses, dan bisa melewati fase kehidupan. Nah, teman-teman boleh dong sharing. Kira-kira teman-teman punya nggak kebudayaan di dalam kehidupan teman-teman? Atau teman-teman tahu nih ada kebudayaan apa? Mungkin boleh sharing. Ada yang mau sharing? Punya kebudayaan apa? Budaya Tahu? belajar cuma kalau lagi mau ujian. Oke, budaya belajar kalau mau lagi ujian ya. Oke, tapi kalau budaya dalam adat istiadat ada nggak? Kayak misalnya ini kan kita belajar tadi ada ngaben, ada wayang, ada tedak siten. Mungkin di dalam suku atau mungkin kalian tahu ada budaya-budaya yang lain? Ada? Ada. Oke, nanti kita mungkin sharing lagi ya, lanjutan. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh kebudayaan ya, ada 3 tadi tuh. Nah, menurut teman-teman, kebudayaan-kebudayaan ini siapa sih yang ciptain? Tuhan atau manusia? Siapa yang menciptakan kebudayaan menurut teman-teman? Bingung ya. Oke, simpen dulu nih jawabannya yang dalam hati itu. Nah, kita mari mau belajar dari pemazmur kita hari ini, di mana pemazmur kita, Mazmur 19, ini ternyata mengisahkan tentang pemazmur Daud yang ketika itu memuji Tuhan karena dia mengagumi Allah yang luar biasa karena sudah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Ya, jadi Tuhan, Mazmur Daud mengagumi Tuhan yang luar biasa karena ia sudah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Coba berapa hari sih Tuhan mencipta? Ada yang tahu, ada yang ingat berapa hari Tuhan mencipta? 7. 7? 7? 7 hari. Berapa? 7? 6 hari, hari ke-7 istirahat. Oke, ya jadi mana nih? 6 apa 7? 6 apa 7 ya? Yes, 6 hari. Sebenarnya Tuhan tuh menciptakan 6 hari, tapi hari ke-7-nya Tuhan beristirahat. Benar ya. Jadi ya 6, 7 sosok lah ya. Asal penjelasannya jelas. Nah, kita tahu Tuhan menciptakan 6 hari yang luar biasa plus 1 hari dia beristirahat. Hari pertama Tuhan menciptakan langit dan bumi yang memisahkan gelap dan terang. Hari kedua yang menciptakan cakrawala. Hari ketiga daratan, lautan, tumbuhan. Hari keempat benda-benda penerang, matahari, bulan, dan bintang. Lalu hari kelima Tuhan menciptakan binatang di air dan di udara. Lalu hari keenam Tuhan menciptakan binatang di darat dan manusia. Nah, ini yang bikin pemazmur kita Daud begitu mengagungkan, memujikan nama Tuhan. Karena luar biasa, Tuhan Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Nah, ternyata teman-teman, kalau kita belajar dari sini nih, hari pertama sampai ke-6, pertanyaan selanjutnya, jadi Tuhan menciptakan budaya atau enggak sih teman-teman? Budaya itu diciptakan oleh siapa sih? Tadi kan kita udah belajar penciptaan mengingat kembali. Jadi kebudayaan itu diciptakan oleh siapa? Apakah Tuhan yang menciptakan kebudayaan? Tidak. Oh, enggak ya, benar-benar. Tidak, benar. Tuhan tidak menciptakan kebudayaan. Loh, terus siapa yang ciptain kebudayaan? Nah, yang menciptakan kebudayaan adalah manusia, tapi dengan anugerah Tuhan. Ya, manusia menciptakan kebudayaan atas anugerah Tuhan Allah. Loh, kok manusia menciptakan kebudayaan? Terus kok kebudayaan dianugerahkan Tuhan? Maksudnya itu apa? Nah, teman-teman tahu ya, kita itu adalah salah satu ciptaan Tuhan yang luar biasa. Karena kita diciptakan segambar dan serupa Allah. Nah, kita punya tugas nih untuk menjaga, merawat, melindungi, dan mengembangkan bumi dan segala isinya. Ya. Manusia diciptakan Tuhan untuk mengembangkan kehidupan di dunia bagi sesama. Ya, itu tugas manusia sebagai makhluk ciptaan yang segambar dan serupa Allah. Nah,
manusia diminta mengembangkan kehidupan untuk lebih baik lagi bagi sesama, salah satunya dengan menghadirkan kebudayaan. Nah, inilah anugerah yang Tuhan berikan bagi manusia, di mana manusia diminta untuk ayo kembangin yuk kehidupan bagi sesama ciptaan dengan cara menghadirkan kebudayaan. Maka kebudayaan dihadirkan sebagai jawaban dan karunia Tuhan agar sesama manusia saling menghargai, saling menghormati satu sama lainnya sebagai manusia ciptaan Tuhan Allah. Ya, jadi kebudayaan dihadirkan sebagai jawaban dan karunia Tuhan karena Tuhan telah menganugerahkan banyak hal di dalam kehidupan kita, maka dihadirkanlah ini kebudayaan supaya sesama manusia saling menghargai, saling menghormati satu sama lainnya. Nah, itulah yang membuat pemazmur kita menyatakan kekagumannya, memuji nama Tuhan dengan cara dia mengingatkan, yuk kita sama-sama sebagai manusia menjaga yuk, merawat yuk, melindungi yuk, mengembangkan yuk dunia yang dalam hal ini budaya. Dengan cara apa sih? Dengan cara memuji Tuhan. Ya, jadi pemazmur mengingatkan kita nih teman-teman dari bacaan. Ayo manusia, ingat tugas dan tanggung jawab kita sebagai manusia yang diciptakan segambar dan serupanya untuk menjaga, untuk merawat, untuk melindungi, untuk mengembangkan dunia dengan cara menghadirkan budaya di dunia. Itu adalah salah satu cara untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, sebagai remaja Kristen, kita diajak untuk memuji Tuhan dalam budaya dengan cara apa sih, Kak? Yang pertama, mengenal budaya. Ya, Kak, aku tapi lahir besar di Depok, di Jakarta. Jadi istilahnya aku orang Jakarta nih, Kak. Kan budaya di Jakarta kayaknya nggak ada deh kalau untuk adat ada. Ya ada kok budayanya, tapi ya maksud aku bukan berarti kita kalau nggak ada budaya kita nggak mau mengenal. Banyak budaya yang perlu kita kenal ya. Lalu kita juga harus menghargai keberagaman budaya. Kita harus melestarikan budaya. Dengan cara apa nanti kita bahas ya bersama-sama. Lalu mengembangkan budaya, ya itu pasti. Dan juga yang terakhir adalah mentransformasi budaya. Maksudnya apa? Gini teman-teman. Di kebudayaan itu banyak hal-hal baik, tapi bagaimana dengan kebudayaan yang bertentangan dengan kekristenan sebagai kita iman Kristen, sebagai remaja Kristen? Maka yang harus kita lakukan adalah mentransformasi, mengubah makna budaya menjadi budaya yang bernilai Kristen. Tetap budaya tapi tidak keluar dari iman Kristen. Ya, jadi ada 5 ajakan dari pemazmur kita. Gimana sih cara kita memuji Tuhan di dalam kebudayaan? Yang pertama, mengenal budaya, menghargai budaya, melestarikan budaya, mengembangkan budaya, lalu mentransformasi budaya. Nah, caranya gimana? Contohnya nih, kita bisa pakai batik ya, kayak aku hari ini lagi kebetulan banget aja nih ya. Aku lagi pakai tenun tuh, lihat bisa lihat ya. Nah, promosi ya. Lalu kalian mungkin bisa ya sebentar. Belajar tari-tarian ya, lalu beraneka ragam. Ya, beraneka ragam budaya kita kenal. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada pertanyaan kebetulan ya, saya jadi ke-distract nih dari Kak Vita. Kak mau tanya, bagaimana saat ini ada gereja yang mengatakan bahwa budaya menjadi sandungan kita beribadah? Seperti ada yang membakar dan menyampingkan budaya adat istiadat mereka. Nah, ini lagi-lagi. Nah, teman-teman, makanya tadi aku bilang ya, untuk kita semua dan Kak Vita, bahwa ternyata di kebudayaan kita tidak bisa memungkiri ada hal-hal yang di luar dari iman Kristen. Makanya itu tugas kita nih teman-teman sebagai remaja Kristen. Ketika ada hal-hal yang bertentangan dengan iman Kristen, maka budaya itu harus digeserkan maknanya ya. Di penggeseran makna contohnya apa sih Kak? Kayak gimana? Nah, misalnya kita dalam budaya di Jawa kan ada 1 hari, 3 hari, 10 hari, 40 hari. Dulu pemaknaannya adalah sebagai
Soalnya arwahnya masih ada, Kak. Soalnya arwahnya masih ada hadir di sekitar kita, jadi kita perlu yang namanya doa-doa seperti itu. Nah, kan di iman Kristen kita menggeserkan makna itu dengan cara apa sih? Dengan cara misalnya mengatakan bahwa sebenarnya hari pertama, hari ketiga, hari ketujuh, hari ke-10 itu sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Jadi bukan lagi memaknainya sebagai, oh itu karena arwahnya masih ada. Jadi pemaknaannya harus digeser seperti itu ya. Jadi bukan menyampingkan budaya, tapi mentransformasi budaya. Ya, mengubah pemaknaan budaya dari yang awalnya nilainya seperti ini, kita ubahkan transformasi maknanya saja supaya tidak lagi menjadi di luar iman kekristenan. Seperti itu teman-teman ya. Nah, kita lanjut dulu ya. Nah, ini contoh-contoh sederhana untuk mengenal budaya-budaya kita ya. Ada kita pakai batik ya. Ini aku juga nggak tahu sebenarnya ini band Korea apa, tapi karena ada jadi aku pasang ya. Lalu ada belajar tari, mungkin teman-teman ada yang minat bakat di tari, minat bakat di nyanyian-nyanyian lagu-lagu budaya, itu sangat boleh banget dipelajari ya. Mengenal dan melestarikan. Dan kita mengenal ada budaya apa aja sih? Oh di Bali, di Papua, di Kalimantan, di Sulawesi, ada budaya-budaya yang banyak perlu kita kenal, kita hargai, dan kita lestarikan. Oleh karena itu teman-teman, Mazmur hari ini tuh mengingatkan kita loh teman-teman, sebagai tanda manusia yang mengembangkan karunia Tuhan, kita harus ingat bahwa setiap detail yang terdapat di dunia kita, di alam semesta ini, telah dirancangkan Tuhan sedemikian rupa dengan baik, sempurna oleh Tuhan, yang memungkinkan kita manusia dan ciptaan yang lain itu hidup di bumi ini dengan baik. Nah, anugerah Tuhan itu luar biasa sehingga membuat kita harusnya bertumbuh dan berkembang ya. Lagi-lagi kita diingatkan teman-teman untuk pemazmur hari ini bahwa kita perlu mengembangkan, kita perlu bertumbuh dengan ciptaan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan di dalam kehidupan kita. Ya, itu yang pertama yang pemazmur ingatkan untuk kita hari ini. Yang kedua, kita sebagai manusia yang diciptakan segambar dan serupa Allah diminta, diingatkan untuk punya sikap menjaga, merawat, melindungi, dan mengembangkan budaya dan bumi dengan segala isinya. Karena itu adalah bentuk memuji nama Tuhan. Jadi teman-teman mengenal budaya, melestarikan budaya, dan menghormati budaya adalah bentuk dari memuji nama Tuhan dan mengembangkan dan bertumbuh di dalam ciptaan Tuhan yang luar biasa. Jadi teman-teman, sebagai penutup kita hari ini, teman-teman ada quote yang aku tuliskan. Pujilah Tuhan yang agung, yang menciptakan segala sesuatunya dengan cara mengenal, menghargai, dan melestarikan budaya. Karena budaya adalah anugerah Tuhan yang luar biasa indah seperti kamu. Ya, jadi setiap kita itu diciptakan indah. Ya, budaya, alam semesta tadi kita udah belajar 6 hari Tuhan menciptakan luar biasa baik. Ya, jadi ayo kita pujilah Tuhan yang agung, yang menciptakan segala sesuatunya dengan cara, kalau hari ini khusus kita adalah mengenal budaya dan menghargai dan melestarikan budaya, karena budaya adalah anugerah Tuhan yang luar biasa indah. Seperti kita yang indah, yang dirawat dan dijaga, begitu juga dengan budaya yang perlu dijaga dan dirawat, dihargai dan dilestarikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Terima kasih Kak Samantha atas pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Teman-teman, kita boleh bersyukur atas sapaan Tuhan melalui firman Tuhan yang sudah ditabur dan kita dengarkan hari ini. Kiranya firman itu tidak hanya kita dengar, tapi biarlah menjadi berkat bagi kehidupan kita. Untuk merespon firman Tuhan, marilah kita menyanyikan Sungguh Alangkah Baiknya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejangkut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah, tetap memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Kita berdoa, kita menyanyikan doa syafaat untuk beberapa pokok doa yang nanti kita akan akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami terima pada pagi hari ini dari Kak Samantha. Kami bersyukur bahwa kami dihidupkan oleh budaya yang telah Tuhan karuniakan bagi semua bangsa di dunia ini. Kami bersyukur bahwa kami sudah mengalami transformasi di dalam kehidupan kami oleh karena darah Kristus. Demikian juga Tuhan, kerinduan kami boleh menerapkan budaya itu dalam konteks iman kepada anak Allah, iman kepada Bapa di surga, di dalam karya penebusan Kristus Yesus. Kami juga berdoa Tuhan pada pagi hari ini untuk gereja kami. Terima kasih pandemi sudah menurun, pandemi sudah beralih kepada suatu kebiasaan baru di mana kami pada akhirnya minggu depan kami berencana untuk bisa beribadah secara luas, tatap muka dengan jumlah pengunjung yang peserta ibadah yang lebih banyak. Terima kasih untuk kasih karunia Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Penatua, terima kasih untuk pendeta konsulen yang Tuhan sudah karuniakan pada kami. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Kurniadi, kiranya Allah memberikan hikmat bagi beliau untuk boleh memimpin kami, boleh menolong kami untuk melakukan tanggung jawab kami, baik sebagai majelis jemaat, baik sebagai komisi-komisi, dan juga baik sebagai urusan BPJ dan yang lain, di mana Allah memberikan anugerah bagi kami, kakak-kakak pembina yang baik, yang ramah, yang terpanggil untuk melayani kami semua. Demikian juga Tuhan, kiranya Allah juga mengaruniakan Bapak Pendeta Kurniadi di dalam kehidupan kesehariannya bersama keluarganya. Kami tidak lupa juga berdoa untuk Bapak Pendeta Emeritus Daniel Budiman, kiranya Allah menolong Bapak Daniel untuk menjalani kehidupan dia sehari-hari bersama keluarganya. Terima kasih untuk anugerah kesehatan yang Kau berikan pada beliau. Terima kasih untuk apa yang telah Tuhan lakukan melalui kehidupan beliau yang juga berdampak pada kehidupan kami sebagai jemaat GKI Depok. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Terima kasih, kami juga mengucap syukur untuk kepemimpinan yang Allah berikan melalui Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Kiranya Allah juga mengaruniakan hikmat, kesehatan, juga kebijaksanaan melalui kedua pemimpin kami, pun juga kami juga berdoa supaya kebijaksanaan yang dilakukan oleh para menteri, kepala daerah, pemimpin daerah di lingkungan kami juga boleh mencerminkan keadilan dan keramahan Tuhan, kebaikan Tuhan bagi kehidupan kami semua rakyat Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami.
Kami bersyukur karena melalui mereka Tuhan, Engkau menganugerahkan ilmu, kepandaian, dan juga perlindungan serta kecukupan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sertai kesehatan masing-masing orang tua kami. Berkati papa dan mama kami yang mungkin melalui mereka Tuhan melimpahkan rezeki, anugerah bagi kami. Demikian juga Tuhan, perhatian mereka sungguh menolong kami untuk terus mengenal Engkau dengan lebih baik Tuhan. Melalui mereka kami mengenal kebenaran di dalam terang Tuhan. Melalui mereka kami dididik mengenal adat istiadat, budaya, dan kebiasaan yang baik yang akan menolong kami untuk bisa survive di masa depan kami. Kami berdoa juga Tuhan, terima kasih untuk Komisi Remaja dan Tunas Remaja. Melalui mereka Tuhan, melalui komisi inilah Tuhan, Engkau menolong hati kami yang masih muda ini untuk semakin teguh, tangguh di dalam pengenalan akan firman Tuhan maupun di dalam melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati pengurus, Engkau berkati kakak pendamping, majelis pendamping, kiranya Allah melalui mereka Tuhan, kami boleh bekerja sama untuk mendapatkan pengertian yang baru tentang firman Tuhan dan bagaimana melakukannya di dalam program kepengurusan tahun 2022-2023 ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk studi yang sedang kami jalankan. Ada di antara kami mungkin sedang menempuh perjalanan kehidupan kami melalui ujian masuk perguruan tinggi, ataupun sedang menempuh untuk masuk SMA, SMK. Kiranya Tuhan menolong kami semua. Kiranya Tuhan jadikan kami untuk bisa memenuhi harapan Tuhan, harapan kami, sekaligus harapan orang tua kami. Berkati masa depan kami Tuhan. Kami percaya masa depan kami sungguh ada, harapan kami tidak akan hilang. Itulah janji dan firman-Mu Tuhan yang kami ingin pegang di dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan di dalam kehidupan keseharian kami, di dalam ketidakpengetahuan kami tentang firman-Mu yang mendalam. Kami ingin menyerahkan hati kami menyerahkan kehidupan kami, supaya Tuhan pimpin. Tuhan ingin kami menyerahkan segala rancangan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami mengenal rancangan Tuhan melalui kakak-kakak pembina, melalui kehidupan kami, melalui orang-orang yang terdekat pada kami, karena melalui mereka lah Tuhan berbicara kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang ulang tahun. Kami bersyukur Tuhan sudah melimpahkan 1 tahun tambahan usia bagi mereka. Kami terus berdoa supaya Allah juga menolong mereka di dalam langkah kehidupan selanjutnya Tuhan, biarlah kami semakin mendekat kepada Tuhan. Seiring kami juga makin banyak hal-hal yang Tuhan bukakan bagi kehidupan kami. Terima kasih, kiranya Allah juga terus senantiasa melindungi rekan-rekan kami yang berulang tahun. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk perlindungan-Mu. Terima kasih untuk jaminan kemenangan yang boleh kami terima ketika kami bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih untuk kepastian masa depan kami ketika kami mengklaim bahwa masa depan itu sungguh ada di tangan kanan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Allah sendiri juga menolong kami. Biarlah Tuhan Yesus sendiri yang senantiasa menolong kami, membimbing kami di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kiranya Allah menyempurnakan doa ini. Kiranya Tuhan membuat baik doa ini, seperti doa yang diajarkan pada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, Tuhan sudah sangat baik dalam kehidupan kita. Ia begitu banyak memberikan berkat-Nya yang gak terhitung jumlahnya. Untuk itu, marilah kita menaikkan syukur kita melalui persembahan dengan mengingat nas Alkitab
1 Yohanes 4 ayat 19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Untuk memberikan persembahan dapat memberi kode QR pada layar dengan memberikan kode angka 010 di akhir nominal, contohnya 10.010. Sambil kita memberikan persembahan, marilah kita menyanyikan, Ya Tuhan, hanya inilah. Tuhan, hanya inilah yang patut ku beri padamu. Ungkapan syukur apalah dibanding berkat karuniamu. Harta kami pun bersumber hanya kepadamu. Dengan bersuka bergema ku persembahkan kepadamu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini di ibadah Komisi Remaja kali ini. Ya Tuhan, karena kami telah mengumpulkan persembahan, berkatlah persembahan ini agar berguna bagi gereja-Mu dan kerajaan-Mu. Dan berkati juga tangan-tangan orang yang akan mengelola persembahan ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami. Amin. Teman-teman, kita akan kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing dan firman Allah yang sudah ditabur hari ini kiranya enggak hanya kita dengarkan, tapi juga kita sama-sama mau lakukan di dalam kehidupan kita supaya kita bisa menjadi garam dan terang dunia di dalam budaya dan masyarakat. Untuk menutup ibadah kita pada hari ini, marilah kita menyanyikan segala benua dan langit penuh. Segala benua dan langit penuh dengan bunyi nama yang sangat merdu, penghiburan orang berhati penat, pengharapan orang yang sudah sesat. Nama itu suci kudus, siapa belum mengenal penebus. Sekalian bangsa, sekali hendak berlutut di hadapan Yesus kelak, dan kita kiranya menyanyi serta malaikat di sorga pujian sembah. Yesus, Yesus, Tuhan kudus, dipuji kekal namamu penebus. Kita akan menutup ibadah kita dengan doa. Teman-teman, mari kita mau memuji Tuhan dan mensyukuri berkat Tuhan dengan mengenal, menghormati, dan melestarikan budaya sebagai anugerah Tuhan. Karena lagi-lagi Tuhan telah menciptakan banyak hal yang luar biasa baik dan indah seperti kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk persekutuan yang Engkau hadirkan bagi kami sebagai Komisi Remaja. Terima kasih karena berkat-Mu dan kasih-Mu, Engkau sudah menyelamatkan kami. Biarlah kami terus memuji dan memuliakan nama-Mu dengan terus ingin melestarikan kebudayaan dan mengembangkan budaya yang Tuhan berikan dengan baik.
Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami. Pimpin kami agar kami terus menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kami berdoa bagi setiap kami yang hadir, setiap kami yang melayani hari ini, tilik kami dan sentuh kami dengan kasih-Mu, agar hati kami selalu rindu untuk menjadi utusan-Mu dalam memuji, menyembah nama-Mu. Dan ajar kami agar kami terus menjadi saluran berkat-Mu. Sekarang utus kami dan berkati kami, agar kami terus menjadi pemancar berkat dan memuji nama-Mu. Pakai kami untuk terus mau menjadi pelayan-Mu. Dalam pengasihan-Mu kami mohon dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami di dalam kasih dan kemurahan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami meminta berkat-Mu dan pengutusan-Mu. Haleluya. Amin. Dipersilakan untuk teman-teman mengambil waktu teduh sejenak. Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu teman-teman semua. Selamat Selamat hari hari Minggu. Nah teman-teman seperti biasa jangan pada live dulu karena kita ada beberapa pengumuman. Oke, pengumuman yang pertama itu ibadah selanjutnya yaitu minggu depan tanggal 5 Juni 2022. Tapi ada yang beda nih, karena minggu depan kita akan ibadah onsite. Udah balik lagi ke gereja, yeay. Nah, tapi ini ibadah gabungan Komisi Remaja dan Tunas Remaja jam 8 pagi. Nah, tapi teman-teman sebelum kalian bisa datang ke gereja akan ada link pendaftaran atau reservasi yang nanti akan di-share di grup Tunas Remaja dan juga grup Komisi Remaja. Nah, ibadahnya itu di GSG di sini. Jam 8 pagi. Nah, tapi ada kapasitasnya nih teman-teman karena kita masih pandemi gini. Jadi kapasitasnya cuma 40. Jadi teman-teman jangan sampai kelupaan atau ketinggalan gitu. Nah, terus selanjutnya ada tanggal 4 Juni, Sabtu depan itu akan ada Nobel. Nah, tapi beda juga nih Nobelnya karena Nobel minggu depan bakal onsite juga di gereja. Jam berapa sih? Jam 4 sore seperti biasa, jam 4 di GSG juga. Nanti link pendaftarannya atau link pendaftaran reservasinya itu bakal di-share juga di grup Tunas Remaja dan di grup Komisi Remaja. Dan kapasitasnya juga sama 40 orang gitu. Nah, selanjutnya seperti pengumuman-pengumuman minggu-minggu sebelumnya mengenai pendataan Google Form. Jadi nanti link Google Formnya akan di-share di grup juga. Udah di-share juga tuh di Zoom. Jadi teman-teman yang belum ngisi Google Form ini jangan lupa diisi ya teman-teman. Bisa, teman-teman. Oke. Terus ada pengumuman selanjutnya itu dari kakak-kakak sekolah minggu. Mungkin yang join di Zoom. Adakah kakak sekolah minggu yang join di Zoom? Oke, ada Kak Deborah. Boleh Kak, silahkan pengumumannya.
Oke, terima kasih Ezra. Shalom adik-adik, shalom teman-teman. Shalom. Halo. Masih ke bawah itu sekolah minggu nih. Oke, nah saya mau ngasih pengumuman nih. Saya mau ngasih pengumuman nih. Nah, teman-teman bisa lihat share pada screen yang ada pada di DKI Depok MJ nih. Nah, adik-adik bisa lihat nih. Di situ ada pengumuman tentang perekrutan calon guru sekolah minggu. Nah, bagi teman-teman yang mungkin rindu untuk melayani di Komisi Anak menjadi guru sekolah minggu, adik-adik, teman-teman bisa mendaftarkan dirinya untuk untuk menjadi calon guru sekolah minggu. Nah, untuk pembinaannya nanti akan di bulan September. Jadi sekarang bulan Mei, akhir Mei sampai bulan September nih, adik-adik bisa menggumuli dulu nih kira-kira panggilannya ada nggak ya di sekolah minggu. Nah, jadi di sekolah minggu itu nggak hanya mengajar adik-adik aja. Nah, adik-adik, teman-teman juga bisa menulis saat teduh, terus bisa bermain musik, bisa membuat desain atau kreativitas. Nah, untuk informasi juga di bulan Juli nanti sekolah minggu juga sudah on site, tapi untuk kelas 4 dan 6 saja terlebih dahulu. Untuk kelas lainnya akan menyusul. Nah, adik-adik bisa mungkin nanti bisa join kalau ingin mencoba gimana sih rasanya untuk menjadi guru sekolah minggu. Dipersilakan sekali untuk join nanti di bulan Juli kalau ada adik-adik atau teman-teman yang ingin mencoba rasanya menjadi guru sekolah minggu. Nah, adik-adik bisa mendaftar di link yang ada pada flyer yang ada pada layar. Nah, atau adik-adik mungkin masih ada yang ingin ditanyakan, bisa hubungi aku atau Kak Melinda yang ada di nomor kontak personnya ya. Nah, kira-kira begitu pengumuman dari aku. Nah, sudah dikirim juga. Mungkin bisa langsung diisi kalau mau, atau masih mau digumulin, nanti aku bantu dalam doa untuk penggumulannya ya. Aku tunggu pelayanan bersamanya di Komisi Anak. Jojo udah senyum-senyum, ditunggu ya Jo. Oke, aku nggak tahu nih adik-adik yang masih pada off-cam, apakah senyum-senyum juga, merasa terpanggil, atau butuh bisikan dari Tuhan kan, nanti hubungi aku juga, nanti aku bantu. Karena ketika Tuhan memanggil, kita jawabnya apa? Jawab ya. Nah, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil nama. Oke, sekian pengumuman dari aku. Terima kasih untuk perhatiannya, dan sampai ketemu di Komisi Anak. Aku tunggu. Oke. Makasih Kak terima kasih, Deborah. Kak Deborah. Oke, selanjutnya ada apresiasi pelayan dari Kak Vita. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Teman-teman Selamat hari Minggu. mengucap syukur karena pelayanan yang sudah diberikan sudah sangat baik. Walau ada 1-2 kekurangan, itu akan dilengkapi dan disempurnakan oleh Tuhan sendiri. Terima kasih buat multimedia, terima kasih buat MC, pemusik, Jason, dan pengurus, beserta Kak Samantha sebagai pelayan firman. Biarlah semuanya ini Tuhan berkati dan menjadi kekuatan bagi iman percaya kita untuk setia selalu pada Tuhan Yesus. Terima kasih, selamat pagi, selamat hari Minggu. Oke, terima kasih Kak Vita. Nah, yang terakhir, dapat tuh Philip. Nah, seperti biasa sebelum mengakhiri ibadah Komisi Remaja kali ini, dokumentasi foto. Jadi teman-teman diharapkan on cam ya. Yap, benar banget. Jadi teman-teman yang belum pada on cam nih, yuk on cam dulu yuk. Kita mau dokumentasi. Mana nih masih banyak banget yang belum Ayo dong, on cam. Ada Franz, ada Erik, ada Aurel, ada Rifiko, ada Ike. Mana nih? On cam dulu yuk. Kita mau foto.
Ada Nikita juga belum nih. Nikita, Aurel. Oke. Kanikita, mana nih Kaniki? Ruben. Ruben? Oke. Oke, kalau begitu, Kakak Mulmet udah? Udah. Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semua yang udah join hari ini. Jangan lupa minggu depan ya kita bakal Terima ibadah kasih. onsite. Jangan lupa pada daftar, oke? Sampai ketemu minggu depan teman-teman semua. Tuhan Yesus berkati.